Seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berinisial AK berusia 13 tahun meninggal dunia. Pihak keluarga menyebut ada dugaan anaknya menjadi korban kekerasan senior. Seorang santri di Kampar Riau menjadi korban dan kakak kelas. Video santri sering berviral di media sosial. Kejadian terjadi di desa Loyo, Kecamatan Salam, Informasi yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UPSI ya, dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Banyak saya pastikan kepada audiens ini. Nah, karena itu kami butuh kalian untuk menjadi audiens kami dalam video ini. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan untuk kami untuk mempresentasikan, dan makasih banyak untuk kalian yang sudah berkesempatan ada di acara presentasi kami. Ya, udah waktunya ya. Udah waktunya, bentar, gak lama. Bentar. Perkenalan dulu kan nih? Oh iya, perkenalannya sini mas. Nah, ya, nama saya Pak Gua nih. Gua namanya Pak Zaman. Bang Bodi. Dari mana namanya? Namanya mana? Kalau gua bukan asli sini ya, lebih ke Natal. Tahu. Ini Mas Safwan. Mana namanya? Biasa dipanggil Bapak. Gua sekarang tinggal di Bekasi. Masih ya. Ini Aisyah ini. Oh iya, saya ulang. Nama saya Muhammad Jidan Al-Faruq, ya kan? Saya lulusan Darun Najat. Darun Najat nggak? Tahu kan? Saya lulus itu ada lantas ya, Kepala Putih. Tahu? Jadi sekian infonya tentang perkenalan kita. Membuat orang tidak nyaman dengan sengaja. Jadi kalian membuat orang lain itu tidak nyaman. Nah, dengan sengaja nih di luar disadar di penuh sadar kalian nih, kan beda sama yang di luar sadaran kan. Nah, ini penuh sadaran kalian melukai orang atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, itu bisa disebut bullying, dan juga bisa di berbagai cara, bukan cuma tindakan, bisa juga lisan, dan juga bisa dengan cara yang lebih halus, yaitu memanipulasi yang artinya kayak malah gitu, bullying gitu, manipulasinya kayak gak bisa membantu kan begini-gini loh. Nah, itu juga bisa terjadi kasus di bullying itu. Bullying pasti nggak mungkin kan? Lu mau bullying pasti ya. Kekerasan pasti kalau bullying kekerasan. Mungkin si pelaku di orang berantem, misalnya itu saat ini udah pusing dan terus waktu orangnya kalau bebas betul terus dari orang dari kawasan terus dari kawasan dan lalu berumur terus berjalan juga pakai duit karena jadi orang duit nah beda setelah di orang duit terus ya menjual dasar Ya, nggak bisa pelajarannya ke menyalurkan ekspresinya dia. Nah, terus biasanya Bullying juga mungkin kita bisa mengidentifikasikan nih ciri-ciri korban bullying itu kayak gimana sih? Sering bolos sekolah. Nah, mungkin karena di kelasnya nih teman-temannya kurang asik atau dalam hal ini maksudnya kayak mau bully terus, males nih ketemu mereka.
alatnya cabut sih dari kelas. Ada nggak ya di sini? Bos. Ini Kalau bos, karena apa sih motifnya? Ini karena penyebabnya apa? Biasanya males ya. Berkaki, pura-pura, tidak bertambah aja. Ada. Tidak menyukai pergi ke sekolah. Jelaskan apa itu bullying, coba. Oke, kami dari kelompok 7 ingin menyelesaikan tugas UAS Pendidikan Pancasila. Nah, di sini kami ingin bertanya sedikit tentang bagaimana kehidupan di lingkungan pondok pesantren. Dengan di samping saya ada Ustadz Farhan, ya, selaku pengurus pondok pesantren terpadu Al-Khobir yang berada di Klender, Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustadz. Kami ingin bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana sih kehidupan di lingkungan pesantren gitu. Apakah ada kasus bullying atau tidak, dan bagaimana sih tanggapan antum tentang kasus bullying yang terjadi di media sosial, yang ramai di media sosial sampai ada viral sampai memakan korban. Tanggapan antum gimana Ustadz? Dari tanggapan saya pribadi, untuk tanggapan kasus bullying itu sangat miris. Sangat miris. Apalagi kita dengar ada beberapa yang di pondok pesantren yang tempat kita untuk mencari ilmu, selalu untuk mencari ilmu, untuk mencari teman, itu malah ada kasus-kasus bullying. Itu dari tanggapan saya sih, dari pribadi sangat miris, sangat miris. Lalu apakah ada di pondok pesantren terpadu Al-Khobir aturan atau sanksi khusus buat santri yang melanggar atau melakukan bullying tersebut, Ustaz? Atau ada aturan kita mencegah sebelum adanya terjadi bullying? Apakah ada aturan tersendiri atau bagaimana, Ustaz? Kalau dari aturan sih mungkin di sekolah-sekolah luar atau pesantren-pesantren luar juga udah diterapin sih. Itu tergantung muridnya juga. Kalau dari aturan itu biasanya mungkin sekolah luar atau pesantren luar itu biasanya udah ada aturannya. Kayak contohnya aturannya dilarang membuli teman. Itu udah pasti ada. Nah, kita untuk tanggapan sanksinya untuk kasus bullying ini, itu kalau menurut saya itu udah sangat berat. Entah sanksinya dikeluarin dari pondok pesantren atau entah dihukum botak. Kalau misalnya dia masih udah beberapa kali melakukan atau membulinya itu parah, itu bisa langsung dikeluarkan kalau dari pondok pesantren. Rata-rata sih begitu. Oh, seperti itu, Ustaz. Lalu apakah di pondok pesantren ini caranya punya cara tersendiri untuk menciptakan lingkungan yang damai, tentram, agar santri itu saling berteman, saling merangkul agar tidak terjadinya bullying? Apakah ada cara tersendiri, Ustaz, di lingkungan pesantren ini?
Kalau dari kami itu biasanya Pak Kiai itu udah sering ngomong ya, dari segi ustadznya, santri-santrinya itu kita tidak ada yang harus apa. Kalau dari Pak Kiai pernah ngomong itu dari ustadz atau santri-santri itu harus berkeluarga secara keluargaan, harus saling merangkul. Ada teman yang susah atau gimana, biasanya kan kita kalau kasus bullying ini teman gak bisa dibully, dikata-katain. Nah itu Pak Kiai mengajarkan kita itu dirangkul, diajak anaknya, kita rangkul bareng-bareng, bisa bareng-bareng gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Intinya kita jangan saling membuli ya Ustaz. Kita intinya di sini pondok pesantren tempatnya belajar, tempatnya mencari ilmu, tempatnya mengamalkan ilmu. Ya intinya jangan saling membuli. Ada teman yang jatuh dirangkul, ada teman yang kesusahan dibantu. Intinya jangan merasa paling hebat sendiri. Begitu Ustaz kurang lebih. Oke, cukup sekian dari kami. Dan terima kasih pada Ustadz atas waktunya, atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.